Suara Hati, renungan hari ini, topik, mengapa Tuhan Yesus berkata hanya orang miskin yang memiliki surga? Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudaraku, menurut pandangan kebanyakan orang bahwa kemiskinan itu terjadi karena adanya ketimpangan struktur dalam masyarakat, di mana sekelompok kecil masyarakat yang kebetulan kuat dan mapan, dinilai secara ekonomis. Secara politis kelihatan dalam masyarakat, bahwa golongan kuat terkadang menindas sekelompok besar yang berada dalam kemiskinan. Kelompok besar dalam kemiskinan, umumnya merasa tidak diberikan kesempatan masuk dalam kelompok kuat yang disebabkan berbagai faktor, sehingga mengakibatkan kekecewaan dan keputusasaan, kegelisahan dan kekhawatiran dalam menjalani proses kehidupannya. Dan kemungkinan menciptakan keraguan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Allah, yang dapat mengakibatkan mempengaruhi dan mengganggu pikiran hingga menjadi kerdil kerohaniannya. Secara sekuler, pandangan dalam pembangunan ekonomi, untuk menghindari atau mengentaskan kemiskinan itu, maka yang kuat harus membantu yang lemah, agar yang miskin dapat masuk golongan yang kuat. Menurut pandangan kita, atas nas dalam Matius 5 ayat 3, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nas ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika mengajar para murid-muridnya tentang pernyataan siapa yang layak menerima bahagia. Apakah ucapan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada orang miskin dalam perspektif tidak punya harta atau uang yang relatif cukup banyak? Karena Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, Matius 6 ayat 21. Apakah harus menjadi orang miskin lebih dahulu baru boleh masuk atau memiliki kerajaan surga? Dalam Alkitab, kemiskinan itu tidak dianggap sebagai kehendak Tuhan Allah. Justru Allah melawan kemiskinan. Tuhan Allah lebih memberi perhatian khusus kepada orang miskin dan lemah dengan kasih-Nya. Lihatlah, pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus, para malaikat justru berbicara kepada para gembala yang bermalam di padang. Tuhan Yesus juga lahir tidak di tempat yang mewah, melainkan di kandang domba. Secara logika keilahian, bukan tidak mungkin kelahiran Tuhan ke dunia ini di tempat yang gemerlapan. Jadi kemiskinan tidak didatangkan oleh kehendak Tuhan atau bukan karena nasib, tetapi dikarenakan perbuatan manusia. Makanya dalam Alkitab kepada orang-orang dinasihatkan agar belajar dari semut, supaya mereka dapat hidup bijaksana dan rajin bekerja. Amsal 6 ayat 6. Secara umum, kita menilai miskin dari segi materi dan bukan dari segi rohani. Tetapi, agar kita tidak salah memahami, bahwa maksud Tuhan Yesus, bagi orang miskin yang akan mempunyai kerajaan surga adalah orang-orang yang miskin rohani. Mungkin kita akan bertanya, miskin rohani seperti apa? Mungkin ada yang berargumen, sejak kecil saya sudah turut beribadah dan memuji Tuhan di gereja, rajin ibadah dan berdoa. Apakah dengan cara seperti itu, saya masih disebut orang miskin? Lalu apa maksud perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga? Apa maksudnya? Untuk memudahkan pemahaman ini, mari kita coba mengganti kalimat miskin menjadi rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari dosa kita sendiri. Diri kita mengaku orang berdosa sama artinya kekosongan rohani atau kemiskinan rohani.
Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh merasa puas diri. Mungkin selama ini kita rajin beribadah, berdoa dan selalu membaca Alkitab, maka kita menganggap diri kita tidak miskin rohani. Dalam menghadap hadirat Tuhan, kita harus rendah hati dan tidak sombong dalam hati, dan jangan ada kita berpikir bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jika kita sombong, Tuhan tidak akan memberkati kita. Sebab dalam Alkitab ada tertulis, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan? Jangan biarkan kesombongan menghalangi kita, tetapi berbaliklah kepada Kristus dengan kerendahan hati. Pastilah Tuhan Allah akan memberkati kita dan menyelamatkan kita. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada saudara kita yang mualaf, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita.